Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Topik yang kita mau renungkan saat siang hari ini yakni nantikanlah Tuhan. Sesuai dengan poster yang sudah saya bagikan di dalam media sosial, kita mau memahami bersama bagaimana kita menantikan Tuhan. Atau sikap apa yang harus terjadi dalam kehidupan kita orang percaya dalam kita menantikan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, berbicara mengenai menanti, apa yang terjadi dalam kehidupan kita ketika kita menanti sesuatu. Anak-anak muda yang baru tamat, yang masih dalam pergumulan menanti pekerjaan, apa yang terjadi ketika engkau menanti? Pasti ada kerinduan dan ada sebuah kebutuhan, amin. Karena saya membutuhkan, makanya saya menanti. Karena saya memerlukan, makanya saya menanti. Tidak ada alasan lain dari alasan utama ketika seseorang menanti. Alasan utama yakni karena kebutuhan. Dan di zaman serba canggih saat ini, di zaman yang serba mudah, kita harus jujur bahwa sudah banyak anak-anak Tuhan kehilangan kebutuhan akan Tuhan. Di zaman yang serba menawarkan segala macam tawaran dunia, kesenangan dunia, banyak anak-anak Tuhan sudah tidak lagi ada rasa kebutuhan akan Tuhan. Dan ini menyebabkan banyak anak-anak Tuhan malas, bahkan tidak suka dengan menantikan Tuhan. Ketertarikan terhadap hal-hal rohani sudah menjadi merosot. Karena sudah ditawari, karena sudah terpikat dengan hal-hal yang lebih baik, yang lebih menyenangkan keinginan mata dan keinginan daging. Sehingga kebutuhan akan Tuhan itu sudah mulai terkikis, mulai hilang dalam kehidupan kita. Bapak Ibu umat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, jangan hanya membutuhkan Tuhan pada saat-saat tertentu. Jangan membutuhkan Tuhan ketika engkau ada dalam masalah. Jangan hanya membutuhkan Tuhan ketika engkau sakit. Ya. Saya jujur ya, minta maaf. Istri saya kerja di rumah sakit. Tapi saya jarang untuk melayani orang-orang sakit. Bukan tidak mau mendoakan mereka. Bukan tidak mau bersama-sama dengan mereka dan membawa dalam doa. Itu kewajiban saya. Namun ada pertanyaan yang sebenarnya juga harus kita pikirkan. Sakit baru cari Tuhan dalam doa. Pertanyaannya, selama sehat berapa waktu yang kau berikan untuk Tuhan? Nanti sakit baru cari Tuhan. Nanti sakit baru waktu banyak untuk Tuhan. Ini masalah. Ya. Ini hanya membutuhkan Tuhan pada waktu-waktu tertentu. Ini membutuhkan Tuhan di saat-saat tertentu. Sudah kehabisan akal, sudah tidak lagi bisa berbuat apa-apa, baru cari Tuhan. Ini masalah. Dan Tuhan kenal hati kita. Tuhan tahu bahwa kita sebenarnya bukan membutuhkan Tuhan. Bapak Ibu umat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, sadari bahwa Tuhan adalah kebutuhan utama kita. Amin. Mau menjadikan Tuhan kebutuhan utama kita, amin. Coba katakan samping kiri kanan, Tuhan itu kebutuhan utama. Tuhan itu kebutuhan utama, amin. Kalau kita baca dalam Matius pasal 6, waktu Yesus berkata, jangan engkau khawatir,
Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semua itu apa? Semua kalau kita baca dengan seksama dalam Matius pasal 6, kebutuhan pokok, kebutuhan sandang, pangan, dan papan, itu Tuhan cukupkan. Amin. Jadi jangan bilang, aduh saya sudah cari Tuhan, saya sudah cari kebenaran, tapi kenapa saya minta mobil Tuhan tidak kasih? Itu pokok atau bukan? Jadi baca ayat baik-baik ya. Jangan salahkan Tuhan setelah baca satu ayat tidak memahami konteks. Kalau Tuhan menjadi kebutuhan kita, kalau kita mencari Tuhan dan kebenarannya, semuanya itu apa? Yang di dalam Matius pasal 6 ayat sebelumnya, dari yang namanya burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, Tuhan pelihara. Dari yang namanya kebutuhan pakaian, seperti bunga yang didandani Tuhan, lebih megah daripada pakaian Salomo. Jadi kebutuhan utama akan Tuhan cukupkan. Bapak ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekali lagi, jadikan Tuhan menjadi kebutuhan utamamu. Kalau Tuhan yang menjadi kebutuhan utama kita, kalau kita mencari Tuhan dan kita menjadikan Tuhan prioritas dalam hidup ini, pasti kita akan menantikan Tuhan. Seperti seorang yang baru jatuh cinta, kalau menanti pacarnya, karena apa? Karena ada kebutuhan, betul? Ingin sama-sama, ingin jalan ya. Jadi apapun yang terjadi, situasi apapun, mau goda bagaimana, mau ada tawaran lain, karena saya punya kebutuhan, saya harus jalan dengan dia malam ini. Yang lain nanti dulu, saya prioritaskan. Nah, kalau Tuhan yang menjadi prioritas utama kita, kalau Tuhan yang menjadi kebutuhan utama kita, kita akan menantikan Tuhan dengan benar. Nah, Bapak Ibu umat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Yesaya 40 ayat 31 katakan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka akan naik terbang tinggi seperti Raja Wali. Mereka tidak akan menjadi lemah dan tidak akan menjadi lesu. Mereka akan menjadi orang-orang yang gagah perkasa. Pertanyaan sederhananya begini, sikap apa yang harus kita miliki ketika kita menantikan Tuhan? Dalam masa raya atau dalam minggu-minggu ini, dalam tradisi gereja, kita ada dalam penantian, masa-masa penantian Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ketika bangsa Israel ada dalam masa-masa penantian, mereka ada dalam masalah. Kalau kita pahami sejarah kehidupan gereja, sejarah kehidupan bangsa Israel, mereka ada dalam masa intratestamental. Dari masa yang mana masa peralihan ketika Tuhan sudah tidak lagi berbicara. Silent time, waktu diam, waktu di mana Tuhan tidak berbicara melalui para nabi, waktu di mana Tuhan tidak menyatakan penglihatan, waktu di mana Tuhan tidak menunjukkan petunjuk. Itu bukan waktu yang singkat, 400 tahun. Dan bangsa Israel ada dalam galau, ada dalam masalah, ada di dalam kesusahan, mereka hilang arah. Bahkan di dalam masa-masa itu, masa intratestamental, banyak pikiran-pikiran manusia mulai masuk. Banyak tradisi-tradisi dan ajaran-ajaran manusia yang mulai masuk ke dalam ajaran-ajaran agama. Orang-orang Farisi dan Saduki sudah mencampur adukan ajaran-ajaran manusia dengan ajaran Tuhan, sehingga keagamaan atau sikap agama pada waktu itu orang Yahudi mengalami masa krisis. Dan Tuhan tidak tinggal diam. Dan kalau kita baca pada waktu Yesus lahir, disitulah terjadi pemulihan. Di situ terjadi yang namanya sebuah kebenaran. Di situ terjadi yang namanya keselamatan. Karena firman Tuhan katakan ketika Yesus lahir, hari ini telah lahir bagimu juru selamat,
yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat. Dan ketika Yesus lahir, Bapak Ibu umat Tuhan yang saya kasihi, ada kisah yang menarik yang perlu kita cermati bersama. Mari lihat Injil Matius. Kita akan belajar dari 3 tokoh bagaimana sikap kita dalam menantikan Tuhan. Kita akan belajar dari 3 tokoh yang dipilih oleh Tuhan dengan luar biasa. Bagaimana seharusnya sikap kita dalam menantikan Tuhan. Matius pasal 1 ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam. Ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Yusuf anak Daud. Pertanyaannya sederhana. Apakah tidak ada keturunan lain dari keturunan Daud sehingga mengapa harus Yusuf? Mengapa harus pribadi Yusuf yang dipilih? Kita lihat sikapnya yang begitu luar biasa. Kebenaran firman Tuhan katakan di dalam ayat 19, Yusuf adalah seorang yang tulus hati. Kata tulus dalam artian adalah seorang yang benar, seorang yang menaati hukum agama, seorang yang lurus hatinya dan seorang yang memiliki integritas hidup. Apa yang dikatakan itu yang dilakukannya. Apa yang ada di dalam hatinya itu yang dia perbuat. Sehingga Tuhan memakai dan memilih Yusuf. Tuhan melihat sikapnya yang tulus, sikapnya yang benar, sikapnya yang penuh dengan integritas. Tuhan pakai dia untuk datangnya Juru Selamat. Sikap Yusuf, pribadi Yusuf, seorang yang bernama Yusuf, satu di antara banyaknya keturunan Daud dipilih oleh Tuhan. Karena ada sikapnya yang Tuhan tahu bahwa Yusuf ini adalah pribadi yang bisa melalui keluarganya, melalui hidupnya Yesus dapat hadir. Juru Selamat itu dapat hadir. Kalau kita baca dengan seksama, Yusuf ini tidak banyak diceritakan latar belakangnya. Dia hanya seorang tukang kayu. Bukan seorang imam, bukan seorang tokoh agama, bukan seorang pejabat. Tapi Tuhan memakai hidupnya karena ada sikap ketika menantikan Tuhan. Dia orang yang tulus. Dia orang yang hidup benar. Hatinya lurus dan penuh dengan integritas. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Ketika kita menantikan Tuhan dalam pergumulan kita, ketika kita sakit mungkin, kita punya masalah dalam keluarga, dalam pekerjaan, kita punya masalah untuk masa depan. Anak-anak muda, engkau punya masalah dengan pasangan hidup. Pertanyaannya, apakah engkau menantikan Tuhan? Ataukah engkau ambil jalan pintas? Banyak orang cari jalan pintas, tidak sabaran. Banyak orang hidup dengan mengandalkan kekuatannya. Doa tidak sembuh, cari orang pintar. Sudah Bapak di sana itu dia hebat, dia pintar. Dia kasih minum air, dia berdoa air, dia celup air, dia punya cincin ya. Kalau celup di air pasti sembuh, banyak orang sembuh. Saya cari dia saja. Lupa Tuhan. Pertanyaannya, buat apa imanmu?
Kalau engkau percaya Tuhan juru selamat, kalau tiap minggu engkau katakan aku percaya sesuai dengan pengakuan iman kepada Allah Bapa Khalik langit. Khalik langitnya apa? Pencipta langit dan bumi. Dia berdaulat atas semesta. Jangan sampai imanmu tergeserkan dengan hal-hal yang lain. Karena ingin jalan pintas, karena ingin cepat, karena ingin mengalami yang namanya pertolongan. Tidak lagi mengandalkan Tuhan. Bosan dan jenuh menantikan Tuhan. Saya senang dengan satu tulisan yang ditulis oleh kakak tingkat saya, Valian Ferraro, angkatan 2007. Dia dulu praktek di Manokwari ini, tapi bukan di gereja-gereja, tapi di LPMI, ya, dengan Pak Pendeta Abimelek. Dia tulis, ketika engkau berdoa, mungkin doamu dijawab. Ketika engkau berdoa, mungkin doamu belum dijawab. Ketika engkau berdoa, mungkin doamu yang harus dijawab. Tapi ketika engkau berdoa, mungkin bukan doamu yang harus dirubah. Mungkin engkau yang harus merubah diri. Doamu tidak salah, Tuhanmu tidak salah. Tapi mungkin letak kesalahannya ada pada kita. Sehingga doa itu terkadang tidak dijawab oleh Tuhan, lambat dijawab oleh Tuhan. Kita belajar dari pribadi Yusuf. Ada sikap yang benar ketika dia menantikan. Ada sikap yang benar sehingga Tuhan memakai hidupnya. Karena dia adalah seorang yang tulus. Katakan sebelah kiri kanan, tulus. Hidup tulus. Hidup tulus, hidup jujur, hidup benar, hidup penuh dengan integritas. Sehingga pertolongan Tuhan dan engkau akan dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa. Seperti seorang Yusuf. Yang kedua, tokoh yang kedua yakni Maria. Kita lihat dalam Lukas pasal 1 ayat 38. Ini kisah yang begitu luar biasa. Dalam Lukas pasal 1 ayat 38. Ketika malaikat Tuhan sudah berjumpa dengan Maria dan berkata bahwa anak yang dikandung olehmu adalah dari Roh Kudus. Jangan takut hai Maria, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Perhatikan statement Maria yang berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Sesungguhnya atau sebenarnya, lihatlah keberadaan diriku. Aku ini adalah hamba Tuhan. Hamba itu tidak bisa berbuat apa-apa di luar dari kendali tuannya. Maria memiliki sikap dan hati sebagai hamba. Menerima keadaan. Menerima situasi walaupun ada risiko. Walaupun itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Saya ini belum bersetubuh dengan Yusuf, kok tiba-tiba saya hamil. Seharusnya Maria protes. Kalau bisa sebenarnya Maria itu tidak mau. Tapi Tuhan tahu hidupnya. Tuhan kenal dirinya bahwa dia adalah perempuan yang memiliki hati hamba. Dengan mau menerima segala konsekuensi. Dengan mau menerima segala keadaan. Walaupun akan dicibir orang. Walaupun akan menjadi momok. Jadi bahan pembicaraan. Dan bahkan sampai saat ini masih banyak orang yang mencibir bagaimana mungkin Maria itu hamil. Tapi Maria memiliki sikap hati sebagai hamba. Maria katakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Dan Tuhan memakai hidupnya. Tuhan memilih dia untuk menantikan kedatangan Kristus Yesus Juru Selamat bagi dunia. Bapak Ibu umat Tuhan yang saya kasihi,
Bagaimana dengan kita, anak-anak Tuhan saat ini? Selalu saya tekankan bahwa hamba Tuhan itu bukan hanya yang bergelar pendeta. Kita ini hamba. Amin. Kalau kita bukan hamba Tuhan, terus kita hamba apa? Bukankah kita semua sudah ditebus dengan darahnya yang mahal? Bukankah kita semua sudah ditebus dengan dari cara hidup kita yang sia-sia? Bukankah kita sudah dibeli dan sudah lunas, kata Tuhan? Berarti tidak ada alasan bahwa kita ini bukan hamba Tuhan. Tidak ada alasan dan berkata, itu cari hamba Tuhan tuh, dia ada di gereja, dia pendeta, gembala lalep itu ya. Itu hamba Tuhan. Bukan. Kita semua hamba. Kalau kita berkata hamba Tuhan hanya ada di gereja, hamba Tuhan hanya yang bergelar pendeta, sekolah teologi, terus yang lain hamba apa? Hamba uang, hamba dunia, hamba iblis, hamba pekerjaan, hamba apa? Hamba kesenangan, hobi. Banyak orang tidak menyadari statusnya sebagai hamba Tuhan. Maria ini dia tidak sekolah teologi. Maria ini tidak dicatat bahwa orang tuanya ini pendeta kah atau apa. Maria perempuan biasa. Tapi dia menyadari keberadaan dirinya. Dia menyadari statusnya bahwa dia adalah hamba Tuhan. Dan sikap inilah yang dipakai. Sikap inilah yang dipandang oleh Tuhan. Sikap inilah yang Tuhan cari dalam menantikan dia. Hati sebagai hamba. Miliki hati sebagai hamba. Ketika engkau melihat pekerjaan Tuhan. Ketika engkau melihat situasi di sekitarmu. Ketika Roh Kudus sudah bekerja untuk engkau do something, melakukan sesuatu. Miliki hati hamba. Jangan tunggu hamba Tuhan dulu. Jangan tunggu pendeta dulu. Jangan tunggu majelis dulu. Kita semua hamba Tuhan. Amin. Katakan kiri kanan. Kau hamba. Saya hamba. Ya, kau dan saya hamba. Kita sama-sama adalah hamba Tuhan. Ini sikap yang kedua dari seorang yang bernama Maria. Yang ketiga, sikap dari para orang Majus. Kita baca dalam Injil Matius pasal 2. Ayatnya yang pertama. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dari timur ke Yerusalem. Itu bukan waktu yang dekat. Itu bukan perjalanan yang dekat dan mudah. Pada waktu itu belum ada transportasi udara, belum ada transportasi laut, belum ada teknologi, belum ada motor, belum ada kendaraan yang dapat mempercepat perjalanan. Mereka dikatakan hanya berjalan menggunakan binatang unta. Tapi juga bukan hanya itu. Petunjuknya Alkitab tidak katakan mereka pakai kompas. Tidak. Mereka apa? Ikut petunjuk bintang. Dan kalau bintang itu muncul di mana? Di langit. Pada waktu apa? Pada waktu malam, bukan pada waktu siang. Bayangkan, berarti hanya waktu malam. Jam tidur ini yang dong harus jalan. Ya. Saya membaca artikel dan melihat situasi di sana, walaupun belum ke sana ya. Tapi dari timur ada penafsir yang berkata bahwa mereka dari Arab, mereka dari daerah Babilonia, dari Palestina ya. Daerah luar, pokoknya jaraknya berbulan-bulan.
dan mereka melewati padang gurun. Bayangkan di padang gurun itu bukan kayak kita di sini ya. Ada banyak pohon dan lain sebagainya. Siang terik panasnya itu dahsyat, bukan main. Malam bukan panas lagi, bukan cuaca baik biasa-biasa karena tidak ada matahari. Tapi dinginnya bukan main. Tapi mereka orang-orang Majus ini, mereka rela berkorban. Mereka memberikan dan memiliki kerinduan serta tidak kenal lelah. Ada semangat untuk mencari Tuhan. Ini sikap yang begitu luar biasa. Mereka rindu untuk melihat, untuk menantikan perjumpaan dengan sang bayi. Waktu yang berbulan-bulan mereka berjalan, dan itu pada saat malam hari. Malam hari mereka berjalan. Bayangkan situasi yang terjadi. Belum lagi kalau ada hujan, ada badai pasir. Belum lagi kalau ada binatang-binatang. Ya. Belum lagi kalau ada masalah, salah jalan. Ya. Belum lagi kalau malam hari, kan belum tentu setiap malam itu bintang ada. Betul? Bisa saja malam hari mendung, gelap, tidak ada bintang. Sedangkan petunjuk yang utama orang-orang Majus hanya bintang. Tapi Alkitab katakan bahwa mereka itu berhasil menjumpai Yesus. Ini mengindikasikan bahwa orang-orang Majus adalah orang-orang yang tidak pernah kenal lelah. Mereka penuh dengan semangat dan sukacita. Sehingga Tuhan memilih mereka. Tuhan memberikan petunjuk kepada mereka untuk berjumpa dengan Sang Juru Selamat. Bapak Ibu umat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Bagaimana dengan kita ketika kita menantikan pertolongan Tuhan? Ketika kita menanti jawaban Tuhan. Adakah kita masih terus ada dalam semangat? Ataukah kita maju mundur? Ataukah kita naik turun iman kita? Belajar dari orang Majus. Mereka terus naik dan tidak turun. Alkitab tidak katakan mereka kembali, mereka berbelok arah, mereka bersungut-sungut. Tapi mereka bisa berjumpa, sampai berjumpa dengan Tuhan. Ini sikap yang begitu luar biasa. Sikap yang begitu diperhitungkan oleh Tuhan. Tuhan melihat bukan hanya ketulusan, bukan hanya kejujuran, bukan hanya integritas diri, bukan hanya hati sebagai hamba. Tapi Tuhan mau lihat apakah kita masih tetap ada dan terus stabil ketika kita mengikut Tuhan. Ketika kita menantikan jawaban Tuhan. Ataukah kita kendor? Mari coba kita melihat kembali hidup kita. Koreksi kita. Masing-masing pribadi. Di dalam kita menantikan jawaban Tuhan. Dalam kita menantikan pertolongan Tuhan. Saudara dan saya punya pergumulan yang berbeda. Ini hamba Henok saya tahu persis ya. Karena selalu menyampaikan, ini hamba Tuhan yang luar biasa. Selalu menantikan kapan jodoh ya. Kita perlu apresiasi. Nantikan. Nah, tapi jangan ambil jalan pintas ya, hamba Henok ya. Tetap tulus ya. Luar biasa. Dia punya pergumulan berbeda, saya pun berbeda sebagai hamba Tuhan. Sekalian kita masing-masing, walaupun mungkin dalam satu rumah tangga, suami istri punya pergumulan yang berbeda. Dan kita punya kebutuhan yang hanya dipenuhi. Hanya bisa dipenuhi oleh Tuhan. Hanya bisa dijawab oleh Tuhan. Hanya bisa dipuaskan oleh Tuhan. Pertanyaannya, sudahkah kita menantikan Tuhan? Kita belajar dari 3 tokoh. Yusuf yang adalah pribadi yang tulus hati. Kita belajar dari kehidupan Maria
yang memiliki hati sebagai hamba. Kita belajar dari kehidupan para orang Majus yang tidak kenal lelah dan tetap ada dalam sukacita dan semangat di dalam menantikan jawaban.